Informasi terbaru dari penyidik KPK Novel Baswedan yang terkonfirmasi positif COVID-19, ternyata penyidik Novel Baswedan ini yang terbaru menjadi salah satu dari 23 pegawai KPK yang positif COVID-19. Sementara akibat 23 pegawainya positif COVID-19 ini, gedung KPK Jakarta akan ditutup sementara. Sebanyak 10 pegawai KPK terkonfirmasi positif COVID-19. Salah satu pegawai KPK yang positif COVID-19 adalah penyidik Novel Baswedan. Novel Baswedan menyatakan kondisinya secara fisik sehat dan baik, tidak mengalami gejala apapun. Ia tetap menjalani isolasi mandiri di rumahnya dan tetap menjaga protokol kesehatan. Novel menyatakan menjalani tes swab setelah ada satu penyidik KPK yang terkonfirmasi positif COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya mengikuti tes swab di kantor KPK karena ada penyidik yang positif COVID dan hasilnya saya diberitahu tadi bahwa ternyata saya dikatakan positif. Walaupun secara fisik saya merasa sehat, tidak ada gejala apa-apa dan saya tidak merasakan sesuatu hal yang apapun. Tetapi saya paham bahwa saya harus menjaga agar tidak menularkan kepada orang lain dan mengisolasi diri di waktu yang ditentukan di rumah. Saya juga mengajak kepada kita semua untuk selalu mentaati protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak. Semoga kita semua terlindung dari penyakit ini dan semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga Allah memberikan perlindungan terbaik untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, gedung KPK akan ditutup selama 3 hari seusai 10 pegawainya positif COVID-19. Penutupan gedung KPK berlaku mulai Senin hingga Rabu pekan depan. Semua pegawai KPK nantinya akan bekerja dari rumah. Bahwa beberapa rekan insan KPK terkonfirmasi positif sebagaimana yang telah disampaikan oleh pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi. Menyikapi itu, maka tadi telah dilaksanakan rapat pimpinan bersama jajaran Eselon 1-2. Kemudian kita memutuskan bahwa terhitung nanti pada sejak hari Senin tanggal 31 Agustus sampai dengan hari Rabu tanggal 2 September kita full bekerja dari rumah, dalam artian kantor kita tutup sampai 3 hari. Gedung KPK akan kembali dibuka pada Kamis mendatang dengan diisi hanya 50% dari jumlah pegawai KPK. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkapnya kita tanyakan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dari gedung KPK Jakarta. Jona, informasi sebelumnya ada 10 anggota atau pegawai KPK yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan diperbaharui ternyata ada 23 pegawai, betul ya? Ada 23 pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19. Bagaimana mereka bisa akhirnya tertular atau terkonfirmasi positif COVID-19 di KPK, Jona? Ya, selamat siang Radi dan saudara. Betul sekali, sebelumnya diberitakan ada 10 pegawai KPK yang terkonfirmasi positif corona. Namun dari data yang terbaru yang kami dapatkan, saat ini ada 23 pegawai KPK terkonfirmasi positif corona. Dan ini ditambah lagi dengan adanya satu tahanan yang juga positif dari virus corona. Dari 23 petugas ini juga termasuk dari penyidik KPK Novel Baswedan. Jadi ketika ada salah satu penyidik yang akhirnya terkonfirmasi positif corona, maka dari pihak KPK langsung melakukan tes swab dan ternyata ketika melakukan tes swab akhirnya ditemukan bahwa penyidik KPK Novel Baswedan juga terkonfirmasi positif. Yang menarik adalah Novel Baswedan ini ternyata statusnya adalah OTG atau orang tanpa gejala. Jadi memang terkait dengan kebijakan ini kami melihat saat ini di KPK sendiri protokol sudah cukup ketat, mulai dari wajib menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Yang pasti dengan adanya kebijakan ini banyak hal yang bisa dikatakan diperbarui atau mungkin diupdate, mulai dari bagaimana kebijakan dari work from home atau bekerja dari rumah sampai dengan adanya kebijakan dari pembagian shift. Jadi untuk pembagian bekerja ini mulai hari Kamis ada pembagian khususnya di kantor, jadi hanya 50% saja pegawai yang bekerja di kantor, sisanya bekerja dari rumah. Sedangkan yang bekerja di kantor pun ini terbagi dalam 2 shift, yaitu shift pertama yang dimulai
pada pukul 8 sampai pukul 5 sore dan shift 2 ini rencananya dimulai pada pukul 11 sampai pukul 19.00. Yang pasti untuk kebijakan ini dalam rangka untuk menjaga agar protokol physical distancing tetap dilaksanakan dengan baik. Dan juga perlu diperhatikan bahwa dengan adanya kebijakan pembatasan ini, bahwa pihak KPK tetap dalam artian adalah tetap melaksanakan fungsi, yaitu fungsi dari penyelidikan atau penyidikan, namun tetap memperhatikan protokol jaga jarak. Jadi untuk kasus tetap akan dilanjutkan, jadi tidak ada misalkan seperti adanya pembagian para petugas yang bekerja, namun kasus tetap dilanjutkan dan ini membuktikan bahwa KPK tetap bekerja 100%. Untuk beberapa update atau mungkin pembaruan nanti akan terus dilakukan, mengingat kalau kita lihat adanya kebijakan dari protokol ini juga berpengaruh pada bagaimana kinerja dan mungkin operasional dari KPK secara mandiri. Radi? Ya, 23 pegawai KPK terkonfirmasi positif COVID-19 dan gedung KPK ditutup atau di lockdown sementara 3 hari ke depan. Lalu selama 3 hari ini upaya apa saja yang dilakukan KPK, pencegahan COVID-19 yang dilakukan oleh gedung KPK selama ditutup ini, Jona? Ya Radi, untuk proses selama 3 hari tutup, mulai dari hari Senin sampai Rabu, banyak hal yang dilakukan. Seperti hari ini saja, ini sudah dilakukan proses penyemprotan disinfektan. Tadi kami melihat proses penyemprotan sudah dimulai pada pukul 8 pagi, di mana kami melihat petugas dan juga tadi juga tetap dikawal oleh pihak dari Biro Umum KPK melakukan penyemprotan. Tidak hanya yang ada di Gedung Merah Putih tempat saya berdiri, tapi juga dilakukan sampai ke rutan, mulai dari rutan Merah Putih yang ada di belakang gedung, sampai ke gedung C1, rutan C1, bahkan sampai juga ke rutan Pomdam Jaya yang ada di Guntur. Di mana penyemprotan ini akan terus dilakukan sampai hari Rabu, sampai betul-betul diyakinkan bahwa adanya fungsi sterilisasi ini dalam rangka untuk mencegah penyebaran yang ada. Selain fungsi penyemprotan khususnya yang dilakukan oleh para tim, pegawai KPK juga diminta untuk tetap memperhatikan mulai dari kesehatan pribadi dan juga kesehatan keluarga agar jangan sampai adanya penyebaran virus di KPK ini nanti menyebar sampai ke lingkungan luar. Radi? Ya, semoga pandemi ini juga tidak menghambat kegiatan KPK untuk terus menyelidiki kasus-kasus korupsi dan menyidik kasus-kasus korupsi yang saat ini tengah ditangani KPK. Terima kasih Jona Hamonangan melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.